Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar di Sekolah Dasar bersama saya Ayu Fitri, dosen program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi kurikulum. Sebelum perkuliahan ini dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dalam arti sempit diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh peserta didik. Nah, hasil ini sesuai dengan rumusan tujuan yang telah dirumuskan guru dalam perencanaan pembelajarannya. Seperti misalnya dalam tujuannya ini dapat menghitung penjumlahan 2 angka. Nah, maka hasilnya si peserta didik ini bisa menghitung 2 angka gitu ya. Dalam arti luas, evaluasi kurikulum ini diartikan sebagai hasil belajar dan proses pembelajarannya, desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan ujuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas, dan sumber belajar lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Hasil belajar ini merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Nah, hasil belajar ini dipengaruhi beberapa faktor. Ada faktor internal serta faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi faktor jasmani, psikologis, kelelahan. Bayangkan teman-teman ketika sakit, nah itu tidak akan maksimal ketika mengerjakan soal UTS nanti, misalnya ini faktor jasmani. Yang kedua, faktor psikologis ketika teman-teman patah hati gitu ya, lagi hatinya nggak karuan, maka tidak akan fokus mengerjakan soal UTS minggu depan ya. Yang ketiga, faktor kelelahan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kerjanya malam, harus shift malam mungkin ya, langsung mengerjakan soal UTS langsung tidak fokus. Nah, ini hal tersebut juga sama dengan anak ketika anak sakit gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi hasil belajarnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana kehidupan peserta didik ini di keluarganya gitu ya? Apakah diasuh oleh pengasuhnya atau oleh orang tuanya gitu ya, didampingi di keluarganya? Apakah mereka broken home atau dari keluarga yang komplit, nah gitu ya. Apakah di rumahnya orang tuanya sering ribut, nah ini akan mempengaruhi juga ya hasil belajarnya siswa gitu. Nah, yang kedua itu dari lingkungan sekolah, bagaimana dia di lingkungan sekolahnya gitu ya, pergaulan di lingkungan sekolahnya. Maaf, kenapa misalnya banyak yang menyekolahkan anaknya itu di sekolah swasta, maaf SDIT misalnya, ibu sebut SDIT. Padahal lebih mahal mengeluarkan biayanya dibandingkan sekolah negeri. Nah, ini mungkin akan mempengaruhi hasil belajar siswanya. Yang ketiga itu lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga sekitar rumahnya bagaimana. Maaf misalnya anak ini tinggal di lingkungannya perumahannya kotaan, ini akan beda hasil belajarnya dengan yang lainnya, misalnya di lingkungan perumahan dengan lingkungan pedesaan, dari pergaulannya, dari bahasanya gitu ya. Tergantung ya, mereka memberikan dampak positif maupun negatif. Selanjutnya yang mempengaruhi evaluasi ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dalam proses pembelajaran ini akan dipengaruhi menggunakan media pembelajaran, apa media pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Selanjutnya strategi pembelajaran apa yang diterapkan di dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk media pembelajaran dan strategi pembelajaran ada mata kuliah khusus ya, membahas mengenai media beserta strategi pembelajaran. Jadi Ibu tidak menjelaskan secara detail. Untuk keterampilan selanjutnya proses pembelajaran ini dipengaruhi oleh keterampilan mengajar dari guru tersebut. Ada 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru, yakni membuka dan menutup pelajaran, memberi penguatan, mengelola kelas, mengadakan variasi, keterampilan bertanya, menjelaskan, membimbing diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil, dan perorangan. Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu.
keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini seperti landing dan take off-nya pesawat ya, harus mempersiapkan para penumpangnya. Nah, membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses KBM. Kegiatan membuka pelajaran ini meliputi kegiatan mengucap salam, berdoa, mengabsen, mengkondisikan, memotivasi belajar, persepsi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan menutup pelajaran bisa melalui tes, tindak lanjut, berdoa, serta mengucapkan salam. Keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan verbal ini adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Sedangkan penguatan non-verbal adalah respon yang ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang berupa mimik, gerak badan, mendekati siswa, menyentuh, hal yang menyenangkan hati siswa, simbol atau benda, dan penguatan tak penuh. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam mengelola kelas ini ada yang bersifat preventif dan represif. Nah, preventif ini merupakan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Nah, sedangkan represif yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Oh iya, ini udah ya mengelola kelas. Oke. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Nah, dalam keterampilan bertanya, guru perlu menghindari kebiasaan seperti menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan yang sama, mengajukan pertanyaan dengan jawabannya serentak, ya Bu, gitu ya, atau apa, menentukan siswa yang harus menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya dan mengajukan pertanyaan ganda. Ini yang harus Nah, guru perlu memahami tujuan pertanyaan seperti menimbulkan rasa ingin tahu apa sih gitu ya di dalam hati siswa ini, menstimulan fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikirnya, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, ini ya, siswa ini sulitnya dalam apa ya gitu, misalnya dalam matematika kesulitan berhitung kah, perkalian kah, membagi kah. Nah, dan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswa. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga siswa dapat memahami dengan mudah. Nah, guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan. Yang pertama, penjelasan itu harus sesuai dengan karakteristik siswanya. Bagaimana? Yang kedua, penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajarannya. Jadi jangan menjelaskan saja ya, mendikte. Nah, yang ketiga itu penjelasan harus disertai dengan contoh konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Misalnya ketika materi IPA tentang banjir, dikaitkan dengan banjir Karawang. Kenapa sih bisa banjir di Karawang ini? Kenapa banjir di Karawang tahun ini itu lebih besar ya, lebih luas tempat jangkauannya dibanding yang daerah-daerah yang biasanya tidak terkena banjir, kenapa sekarang terkena banjir? Mungkin karena drainasenya gitu ya. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerja sama kelompok.
Nah, dalam membimbing diskusi kelompok kecil ini, guru dapat mempersiapkan kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 4 orang gitu. Pembagian anggota kelompok terdiri atas siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guru juga perlu mempersiapkan materi pelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga diskusi memberi manfaat bagi siswa. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, kelompok kecil biasanya berkisar tadi ya 2 sampai 4, 3 sampai 5 orang dan 1 orang untuk perorangan. Jadi jadi misalnya ini perorangan itu perbaikan gitu ya. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi pribadian karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman belajarnya. Jadi misalnya nanti guru bisa mengajar satu orang gitu ya. Kenapa? Yang ini khusus anak-anak yang berkesulitan belajar misalnya. Nah, selanjutnya desain kurikulum dalam evaluasi kurikulum ini. Desain kurikulum ini menyangkut pola pengorganisasian komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum apa saja? Tadi ada tujuan, isi, cara penyampaian, serta evaluasi. Dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Dimensi horizontal ini mencakup penyusunan dari lingkup isi kurikulum ini, nilai atau moral, disiplin ilmu, serta masa depannya, proyeksi masa depan. Sedangkan dimensi vertikal ini meliputi penyusunan bahan ajar disesuaikan dengan tingkat kesukarannya. Jadi dari yang mudah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya dalam evaluasi kurikulum ini meliputi implementasi kurikulum. Bagaimana aktualisasi kurikulum tertulis, written kurikulum ke dalam bentuk pembelajarannya. Jangan sampai misalnya yang RPP yang kita buat ini tidak sesuai dengan aktualisasinya, pelaksanaannya. Banyak kan yang seperti itu kasusnya. Nah ini implementasi kurikulum. Selanjutnya ada kemampuan dan unjuk kerja guru. Kemampuan dan unjuk kerja guru ini terdiri dari kompetensi pedagogik. Nah, dalam kompetensi pedagogik, yang pertama guru itu harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, guru harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, guru harus dapat mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang tujuh, guru dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, guru menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajarnya. Nah, yang kesembilan, guru dapat memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajarannya. Yang kesepuluh, guru melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Ini ya, apa saja yang harus dikuasai oleh guru dalam kompetensi pedagogik. Selanjutnya, kompetensi sosial. Nah, dalam kompetensi sosial, yang pertama guru harus bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, guru dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat. Yang ketiga, guru dapat beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, guru dapat berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lainnya secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kompetensi profesional. Nah, dalam kompetensi profesional, guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Guru juga menguasai standar kompetensi KI serta KD pada tema tertentu yang diampu. Selanjutnya, guru dapat mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
Guru juga dapat mengembangkan keprofesionalnya secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif tadi. Selanjutnya, guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Terutama ketika masa pandemi ini, guru dapat membuat media pembelajaran yang multimedia ya. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini guru dapat bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Guru juga dapat menampilkan diri secara pribadi yang jujur, berakhlak, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, untuk calon guru laki-laki, dari model rambutnya jangan sampai panjang, nanti akan ditiru oleh anak didiknya. Guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa gitu ya. Guru juga dalam kepribadian ini harus menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Harus bangga jadi guru ya, serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya, dalam evaluasi kurikulum ini ada kemampuan dan kemajuan siswa. Ada beberapa kecerdasan jamak yang dimiliki oleh anak ya. Yang pertama ini kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Pada kecerdasan ini, kemampuan untuk memanipulasi sintak atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi dalam bahasa, sematik atau pemaknaan bahasa, dan dimensi pragmatik atau penggunaan secara praktis bahasa gitu ya. Di antara penggunaannya ini termasuk retorik, mempengaruhi orang lain untuk bertindak. Mnemonik, dalam menggunakan bahasa untuk mengingat informasi, keterampilan menjelaskan, kemampuan menjelaskan, dan metabahasa, yaitu menggunakan bahasa untuk membahasnya sendiri gitu ya. Selanjutnya, kecerdasan spasial. Nah, dalam kemampuan ini untuk mempersepsi dunia visual spasial secara tepat dan kemampuan mentransformasikan pada persepsi-persepsi demikian. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ukuran, luas, dan hubungan-hubungan yang ada pada unsur-unsur itu. Ciri-cirinya anak ini memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, serta bangunan. Yang kedua, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek itu pada sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Yang kelima, suka mencoret-coret membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan. Yang keenam, siswa ini dapat membentuk sesuatu yang memiliki makna bagi dirinya. Selanjutnya, kemampuan kecerdasan logika matematik. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan menggunakan bilangan secara efektif dan tinggi dalam berargumentasi. Ciri-ciri anak ini, yang pertama, memiliki kemampuan dalam mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika. Yang kedua, tertarik memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba lalat gitu ya, uji coba gitu. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu peristiwa atau pengalaman yang dialami. Yang keempat, suka menyusun permainan yang bersifat kategori dan hierarki. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini merupakan kemampuan mempersepsikan dan membedakan dalam modus, maksud tertentu, motivasi, dan perasaan dari orang lain. Nah, ciri-ciri anak ini, yang pertama, kemampuan berempati pada teman-temannya. Yang kedua, mengorganisasi teman-temannya untuk melakukan tugas. Yang ketiga, mampu mengenali dan membaca pikiran orang lain. Yang keempat, memiliki banyak teman dan mampu menjalin hubungan dengan teman-temannya. Yang selanjutnya, cenderung mudah memahami perasaan orang lain, sering menjadi pemimpin di antara teman-temannya, serta memiliki perhatian yang besar kepada teman-temannya sehingga acap kali mengetahui berita-berita di seputar mereka. Inilah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan pengetahuan sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuannya sendiri. Dalam kecerdasan ini
termasuk memiliki gambaran akurat tentang diri sendiri, kekuatan sendiri, dan keterbatasan sendiri. Ciri-ciri anak ini, yang pertama, mengajak anak berbincang-bincang tentang kejadian, benda, atau aktivitas yang dilakukan anak. Yang kedua, membacakan cerita tentang hewan, tumbuhan, ataupun tokoh-tokoh yang sudah dikenal anak. Yang ketiga, mengajak anak bermain huruf dan angka, merangkai cerita, berdiskusi, dan bermain peran, memperhatikan lagu anak-anak. Dapat dikembangkannya ya, gitu ya. Selanjutnya, kecerdasan kinetik. Nah, kinetik ini biasanya berhubungan dengan tubuh ya, potensi tubuh untuk mengekspresikan ide-ide perasaannya. Ciri-cirinya, yang pertama, menonjol dalam kemampuan olahraga dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, cenderung suka bergerak, tidak bisa duduk diam berlama-lama, mengetuk-ketuk sesuatu misalnya, dan suka meniru gerakan atau tingkah laku yang menarik perhatiannya. Ada kan? Yang ketiga, senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, berlompat, berguling gitu. Yang keempat, cepat dan tangkas dalam menguasai tugas-tugas kerajinan tangan seperti melipat, memotong, menggunting, dan mencocok. Yang kelima, memiliki koordinasi tubuh yang baik, gerakan-gerakannya seimbang, luwes, dan cekatan. Yang keenam, mereka senang menyentuh barang-barang dan membongkar pasang barang-barang mainannya. Yang kedelapan, secara artistik mereka memiliki kemampuan menari dan menggerakkan tubuh mereka dengan lurus dan lentur. Selanjutnya, keterampilan naturalis. Keterampilan naturalis ini biasanya berkaitan dengan seluruh yang terdapat di alam dunia ini. Kecerdasan ini sangat sensitif untuk disimulasikan dengan semua aspek alam, mencakup bertanah, binatang, cuaca, dan gambaran fisik dari bumi. Ciri-cirinya, yang pertama, mereka cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaannya, dan menghabiskan waktu dekat dengan tempat-tempat hewan. Atau gemar mengoleksi mainan binatang tiruan. Yang kedua, menikmati komunikasi dengan binatang peliharaan dan memberikan mereka makanan. Yang ketiga, mereka memiliki perhatian yang relatif besar terhadap binatang, tumbuhan, dan alam. Yang keempat, mereka tidak takut memegang atau menyentuh binatang dan bahkan cenderung ingin selalu dekat. Yang kelima, memahami topik-topik tentang sistem kehidupan. Yang keenam, mereka terlibat dalam hobi dan proyeksi yang dikerjakan sendiri. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini merupakan kemampuan mempersepsikan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Nah, ciri-cirinya, yang pertama, cepat menghafal lagu dan bersemangat ketika dikenalkan kepadanya lagu. Yang kedua, menikmati lagu dan menggerakkan tubuh sesuai dengan irama musik tersebut. Yang ketiga, mereka mengetuk-ketuk benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Nah, gitu biasanya bergendang-gendang. Yang keempat, mereka senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda yang tak dipakai. Ya, anak yang suka gendang-gendangan nih di kelas gitu ya. Yang kelima, mereka senang bernyanyi, bersenandung, atau bersiul. Yang keenam, mereka sudah mengenali suara-suara yang ada di sekitarnya, seperti suara sepeda motor, burung, gemercik air, atau tiupan angin. Yang kedelapan, mereka mudah mengenali suatu lagu hanya dengan mendengarkan nada pertama lagu tersebut. Yang kedelapan, mereka peka terhadap suara-suara di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kecerdasan eksistensi ya. Nah, ini siapa yang suka eksistensinya gitu ya. Pengakuan diri ya yang ingin diakui. Selanjutnya, evaluasi kurikulum ini dipengaruhi melalui sarana, fasilitas, dan sumber belajar. Bagaimana sarana dan fasilitas yang terdapat di sekolah? Apakah sekolah itu memiliki alat peraganya gitu ya? Bagaimana ruang bacanya, sumber bacaannya? Bagaimana? Apakah di sekolah itu memiliki sebuah komputer sebagai sumber belajar? Yang selanjutnya, sarana. Nah, sarana ini merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan sedang.
Nah, peralatan pendidikan, contohnya peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta keperluan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang utama penyelenggaranya suatu proses. Contohnya lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, instalasi daya dan jasa tempat berkreasi, dan ruangan tempat yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, bisa dilihat dari sini tuh kalau sarana itu bisa dibawa-bawa kemana-mana ya, mungkin ya bisa dipakai. Nah, ini kalau dilihat di sini prasarana ini tidak bisa bergerak gitu, diangkut gitu. Nah, jadi tujuan evaluasi kurikulum untuk apa? Yang pertama untuk perbaikan program, bagaimana program yang telah disusun oleh sekolah maupun guru ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, misalnya untuk akreditasi nih sekolah biar akreditasinya nilainya A gitu ya, dari B ke A. Yang selanjutnya, tujuan evaluasi kurikulum ini menentukan tindak lanjut pengembangan bagaimana sekolah ini dapat berkembang. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.